Dikira dilamar, ternyata Jeffrey malah pengakuan dosa, yang membuat Novia akhirnya kecewa berat. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Minggu 2 April 2023. Namun kita ulas dulu ya episode sebelumnya. Jeffrey merasa berat banget untuk berterus terang kepada Novia tentang kejadian 19 tahun lalu. Namun, Jeffrey sangat amat mengetahui semakin lama Jeffrey jujur, semakin sakit pula nih hati Novia nantinya. Jadi mau gak mau Jeffrey harus secepatnya mengutarakan semuanya dan membongkar semua fakta tentang kejadian 19 tahun yang lalu. Di sisi lain, Mama Esti tahu banget nih guys kalau ternyata anaknya tidurnya tidak nyenyak semalam. Bu Esti berpikir kalau Novia terlalu seneng nih karena mendapatkan restu dari Arjuna. Kemudian Novia juga bilang kalau Jeffrey akan mengajak dia dinner. Dan yang anehnya dia mengajak dinner di jauh-jauh hari sebelumnya. Novia bilang ke papa mamanya kalau Jeffrey sepertinya bisa jadi akan melamar Novia. Novia sampai sebegitu prepare-nya nih menghadapi Jeffrey yang katanya mau melamarnya. Wah, kepedean juga nih ya Novia ini. Di sisi lain, perut Tami tampak mulai membesar nih guys karena sudah mau masuk 7 bulan juga. Dia memilih memakai sepatu walaupun agak sulit baginya untuk memasangnya. Daripada dia harus memakai heels yang pastinya akan membuat tidak nyaman juga nih nanti untuk jalan bagi ibu hamil. Kemudian tiba-tiba Tami dihubungi sama Ibu Ningsih, penjaga panti. Dia mengajak Tami untuk datang ke panti asuhan Sabtu depan untuk mengadakan party kecil-kecilan. Dan ternyata party itu adalah acara 7 bulanannya Tami yang diminta oleh hakim kepada ibu panti. Di sisi lain, Arjuna tampak diperbolehkan pulang ke rumah nih. Bu Astrid dan Jeffrey ikut bahagia. Arjuna meminta tolong untuk Astrid keluar kamarnya dulu karena dia pengen ngobrol sama Jeffrey berdua aja. Hal ini membuat Astrid penasaran banget nih. Sebelumnya Arjuna memastikan apakah Jeffrey sudah pergi ke rumahnya Novia dan menyampaikan permohonan maafnya pada Novia. Kemudian Arjuna tiba-tiba melancarkan skenario jahatnya lagi nih guys. Dia pura-pura baik sama Jeffrey. Dia ngomong ke Jeffrey dengan mempermainkan hatinya Jeffrey yang sangat lembut. Dia mengatakan kalau dia nggak mau meninggal dalam keadaan berantem sama anaknya, seperti halnya Roni dulu. Lagi-lagi Arjuna menekankan kepada Jeffrey kalau dia sudah merestui hubungan Jeffrey dan Novia. Entah apa yang dipikirkannya Arjuna ini ya, sampai dia mempermainkan hatinya Jeffrey. Melihat Jeffrey, Arjuna dari luar kamar, Astrid jadi merasa ikut bahagia nih, apalagi melihat Jeffrey memeluk papanya dengan sangat amat sayang gitu. Sesampainya di Kinder School, Novia mencari-cari Jeffrey yang mengantar Brian. Tapi dia kecewa karena ternyata Brian hanya diantar sama Pak Umar dan Binung saja. Novia penasaran nih, Sabtu nanti pas dinner acaranya di mana dan biar Novia juga nggak salah kostum nih saat dinner nanti. Wah, sebegitu kepikirannya nih Novia untuk menyambut dinner dengan Jeffrey nanti. Di sisi lain, Ustadz Arifin ditelepon sama Pak Ashraf nih guys. Pak Ashraf menanyakan tentang Novia yang akan segera dilamar oleh kekasih hatinya yaitu Jeffrey. Kemudian Pak Ustadz Arifin mengajak ketemuan di masjid saja. Kemudian Bu Esti dan Pak Ashraf ingin ngomong langsung nih karena nggak mau nanti malah memberikan keputusan yang salah pada Novia yang mau-mau aja dilamar sama Jeffrey. Padahal dia baru melahirkan dan takutnya masih ada masa idah nih setelah bercerai dan melahirkan. Di sisi lain, Naima jadi juga nih guys ngajarin Jonathan belajar baca tulis Arab. Wah, so sweet banget deh ya Naima dan Jonathan ini. Bikin gemes banget hubungan mereka berdua ini. Naima ngajarin Jonathan huruf hijaiyah dulu nih. Benar-benar dari awal banget. Naima benar-benar sabar mengajari Jonathan. Naima juga ngajarin sedikit kata-kata bahasa Arab yang membuat Jonathan juga jadi ngerti nih sedikit tentang kosakata bahasa Arab.
Kemudian akhirnya Arjuna pulang dan ditinggal sebentar oleh Ibu Astrid karena mau menjemput Brian ke sekolah. Setelah Astrid pergi, Arjuna pun juga meminta Dimas untuk menyiapkan mobilnya karena dia juga mau pergi ke sesuatu tempat. Duh, kenapa ya? Benar-benar romantis deh Jonathan dan Naima ini. Gak bisa dipungkiri kalau mereka berdua sama-sama saling cinta nih, tapi belum bisa jujur satu sama lain. Dan ternyata nih guys, Arjuna pergi ke kantornya Raihan, yang bikin Raihan kaget setengah mati. Dia juga tampak panik dan takut kalau Arjuna bakalan emosi dan akan membuat keributan di kantornya. Kemudian di sisi lain, Rizka merasa Novia hatinya sedang berseri-seri banget nih. Karena dia senyum terus di kelas. Rizka ikutan happy saat Novia mengatakan kalau hubungannya dengan Jeffrey sekarang sudah direstui sama Pak Arjuna. Rizka tak henti-hentinya menggoda Novia dan berharap Jeffrey dan Novia ini bisa melangsungkan pernikahan secepatnya. Ternyata Arjuna meminta maaf nih guys kepada Raihan karena sudah menuduhnya berbohong. Skenario Arjuna berlanjut. Dia ngomong seperti itu ke Raihan karena mau Raihan melapor ke Astrid kalau Arjuna sekarang mempercayai dirinya banget. Maka gak ada celah nih bagi Jeffrey, Bu Astrid, dan Novia untuk mencurigai Arjuna setelah ini. Padahal dia jelas-jelas tahu nih kalau Novia ini adalah anaknya Harman. Tapi dia buat semulus mungkin skenarionya agar Arjuna seperti tidak mengetahui kalau Novia ini anak kandung dari Harman. Dan dia juga punya rencana jahat untuk Novia nih guys setelah ini. Wah, kira-kira rencana jahatnya itu sejahat apa ya? Benar-benar manipulatif banget nih guys Arjuna ini. Semua dia lakukan agar rencana jahatnya gak tercium oleh Jeffrey dan Bu Astrid. Dan dia juga masih dianggap sangat baik nih sama Bu Astrid dan Jeffrey. Kemudian agar Jeffrey dan Bu Astrid juga beneran menyangka nih kalau Arjuna ini memang benar-benar berubah. Tanpa pikir panjang, Pak Ashraf langsung pergi ke masjid menemui Ustadz Arifin. Kemudian dia menanyakan apakah Novia sudah habis nih masa idahnya setelah dia melahirkan. Dan Ustadz Arifin pun sudah memastikan kalau Novia sekarang sudah habis masa idahnya. Pak Ashraf juga mengatakan ke Ustadz kalau Novia akan ada yang melamar. Ustadz Arifin jadi kepo juga nih siapa yang melamar Novia. Dan Ustadz Arifin kaget saat Pak Ashraf mengatakan kalau yang melamarnya itu adalah Nak Jeffrey. Karena Pak Ustadz benar-benar tahu banget nih bagaimana keresahan hati Jeffrey selama ini karena sering curhat sama Ustadz Arifin, apalagi tentang kejadian 19 tahun yang lalu yang membuatnya hingga kini sangat merasa bersalah kepada Novia. Di sisi lain, Miranti yang menjemput Kinara langsung ingin masuk ke sekolah karena pengen ngobrol sama Novia. Kemudian kita juga melihat kalau Hakim selalu saja mikirin Saskia, nama anaknya Tami. Dia langsung nanya ke Tami nih untuk nanyain langsung tentang nama Saskia yang Tami pilih untuk anaknya. Di sisi lain, Benjamin mengajak Tami makan siang. Namun tiba-tiba diajak ngobrol langsung nih sama Hakim yang membuat Tami harus ngomong sama Hakim berdua dan tidak jadi makan bareng sama Benjamin. Sesampainya di pesantren, setelah belajar bahasa Arab dengan Naima, Jonathan jadi makin pede nih untuk berbahasa Arab di pesantren. Karena punya guru yang sangat hebat seperti Naima, Jonathan jadi makin semangat bisa menjadi guru yang hebat juga untuk anak-anak di pesantren. Kemudian di sisi lain, Bu Indri menelpon Pak Wijaya dan meminta diantar ke supermarket. Tapi karena Pak Wijayanya sedang sibuk, Bu Indri harus ke supermarket sendiri dan nanti akan dijemput sama Pak Wijaya ketika mau pulang saja. Saat ngobrol berdua sama Tami, Hakim mengatakan kalau Arjuna lah yang membuat anaknya meninggal dunia karena Novia stres ditekan terus sama Arjuna saat hamil dulu. Kemudian Hakim juga menceritakan ke Tami kalau Novia masih saja membela Jeffrey yang bikin Hakim makin kesel. Kemudian Hakim juga nanyain nama yang diberikan Tami untuk anaknya, dan Tami memberi nama Saskia yang berarti penyelamat dan pelindung. Yang membuat Hakim jadi tertegun juga nih mendengarnya.
Tak disangka nama yang dipilih oleh mamanya untuk anak Novia malah sama dengan pilihannya Tami. Namun Hakim gak mau ngomong juga nih karena gak mau nanti Tami malah mengganti nama anaknya karena tahu itu adalah nama yang diberikan oleh ibunya untuk anaknya Novia dan Hakim. Kemudian saat mau pulang mengajar, Miranti langsung ketemu sama Novia dan pengen ngobrol sebentar nih sama Novia di kantin. Di waktu yang bersamaan, Bu Astrid juga ke sekolah menjemput Brian dan betapa kagetnya Miranti saat melihat Ibu Astrid lagi. Dia jadi mengurungkan diri nih untuk ngobrol berdua sama Novia saat melihat Bu Astrid. Namun ternyata Bu Astrid penasaran juga nih sama Miranti karena dia sudah beberapa kali bertemu dengan Miranti. Miranti memutuskan untuk mencari waktu yang lain, yang tentunya yang aman juga agar bisa ngobrol berdua sama Novia. Penasaran juga sih ya, kira-kira Miranti ini mau ngomongin apa sih sama Novia? Karena Arjuna percaya sama Raihan langsung telepon Bu Astrid untuk melapor. Raihan merasa kaget nih karena dia pikir Arjuna mau ngamuk sama Raihan karena sudah memberikan informasi palsu. Mendengar laporan Raihan, Astrid jadi merasa sangat lega dan merasa aman nih karena dia merasa kalau Arjuna tidak mencurigai dirinya dan Raihan. Kemudian Bu Astrid juga memberi kabar kepada Brian kalau Uncle Jeff-nya akan kembali pulang ke rumah dan membuat Brian sangat amat bahagia. Bu Astrid juga membeli banyak persiapan di supermarket menyambut kembalinya Jeffrey yang pulang ke rumah. Setelah ngobrol panjang lebar, Tami dan Hakim sama-sama pulang, namun tiba-tiba tali sepatu Tami lepas dan malah dipasangin sama Hakim yang membuat Tami jadi deg-degan nih sama perhatiannya Hakim. Di sisi lain, Hakim juga berpikir kalau Tami adalah takdirnya, tapi kenapa dinding pembatas mereka itu terlalu tinggi yang membuat hubungan mereka sulit untuk bersatu. Sekarang keluarga Wardana tampak kembali harmonis. Semua sudah berbaikan. Jeffrey pun akan kembali pulang ke rumah. Brian tetap meminta opanya untuk berjanji nih agar tidak akan marah-marah lagi sama Uncle Jeff-nya. Arjuna merasa rencananya sangat amat lancar dan gak ada yang mencurigainya. Untuk sekarang, Arjuna tampak sangat puas nih dengan rencana jahatnya ini. Di sisi lain, Benjamin ikut senang nih saat Jeffrey mengatakan dia akan kembali pulang ke rumah dan tidak tinggal di apartemen lagi, karena hubungannya dengan Arjuna sudah kembali membaik. Di sisi lain, saat Bu Indri mau ke supermarket, tiba-tiba ternyata Tami juga ke supermarket yang sama nih guys. Dan mereka lagi-lagi tak sengaja bertemu. Melihat Tami, muka Bu Indri ini langsung kesel lagi nih. Dan lagi-lagi Indri memaki-maki Tami karena Tami memakan makanan kaleng yang tidak sehat. Walau dimarahi sama Bu Indri, Tami merasa sangat diperhatikan juga nih sama Bu Indri karena disuruh makan makanan yang sehat demi kebaikan kandungannya. Tami juga langsung mendengarkan kata-kata Bu Indri dan langsung mengganti belanjaannya dengan makanan yang sehat. Perhatian Indri pada Tami walaupun dengan cara ngomelin Tami seperti itu menurut Pak Wijaya adalah bentuk perhatian dari Bu Indri pada Tami. Tami pun gak marah sama sekali nih dengan perhatian Bu Indri padanya yang harus ngomel seperti itu. Apalagi masukannya sangat amat positif untuk Tami dan kandungannya. Novia masih saja sibuk memilih baju untuk dinernya nanti sama Jeffrey. Gak tahu aja nih ya, dia bakalan kecewa banget di hari Sabtu itu. Karena Jeffrey akan berterus terang tentang kejadian 19 tahun yang lalu. Jeffrey yang sedang packing di apartemen langsung ditelepon sama Novia juga nih. Karena Novia menanyakan tentang dinernya nanti. Novia menanyakan apakah dinernya nanti akan dihadiri oleh keluarga Arjuna juga atau berdua saja. Dan betapa kagetnya Jeffrey saat Novia ternyata se-excited itu untuk dinner sama Jeffrey. Padahal yang mau dia sampaikan akan menghancurkan hati Novia nantinya. Saat mendengar Jeffrey kembali pulang ke rumah dan gak tinggal di apartemen lagi, Novia jadi merasa sangat amat lega dan bahagia. Kemudian Novia juga merasa kalau sekarang adalah waktunya untuk berbahagia. Tapi dia nggak tahu aja nih ya kalau nanti akan ada kehancuran yang akan menanti Jeffrey dan Novia. Mendengar Jeffrey mau melamar Novia, Ustadz Arifin langsung menghubungi Jeffrey dan mengajak Jeffrey untuk bertemu di masjid. Sepertinya Ustadz Arifin mulai khawatir nih dengan kedekatan Jeffrey dan Novia, apalagi
Ustadz Arifin ini sudah sangat mengetahui bagaimana perasaan Jeffrey kepada Novia dan bagaimana perasaan rasa bersalah Jeffrey kepada Novia selama 19 tahun ini. Melihat baju Novia yang berantakan membuat Novia harus ngeles nih sama Mama Esti kalau itu karena dia mau beberes baju aja. Padahal dia sangat amat mempersiapkan baju untuk dinernya Sabtu nanti dengan Jeffrey. Kemudian tiba-tiba Bu Astrid mengatakan kepada Novia kalau barang-barang Kanaya sebaiknya disumbangkan kepada anak yang membutuhkan. Kira-kira Novia rela nggak ya? Dan Mimin yakin nih peralatan bayi pemberian Bu Indri akan Novia berikan untuk Tami. Ditambah lagi nama anaknya Tami ini adalah Saskia sesuai dengan nama peralatan bayi yang sudah dibuat oleh Bu Indri. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.